Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat panduan mengenai penggunaan aplikasi Zoom Cloud Meeting. Satu aplikasi yang cukup populer saat ini ya, di saat pandemi Corona. Setelah kita buka aplikasi, ada dua tombol, Bapak Ibu bisa perhatikan, ada Join a Meeting dan Sign In. Join a Meeting ini biasanya digunakan untuk bergabung dengan video conference yang sudah dijadwalkan. Atau misalkan kita sudah tahu ID pertemuan maupun password pertemuannya, kita bisa menggunakan Join a Meeting. Kemudian untuk Sign In dipakai ketika kita akan menjadi penyelenggara video conference atau kita menjadi host dari video conference tersebut. Kemudian kalau kita belum punya akun, kita bisa menggunakan beberapa akun. Selama itu sudah bisa atau sudah pernah digunakan, itu akan lebih mudah ya. Kita bisa menggunakan Google akun ataupun menggunakan Facebook. Tapi kalau menghendaki membuat akun baru, kita bisa memilih sign up free ya di tombol bagian kanan bawah. Baik, saya akan mencoba untuk login atau sign in. Ya, password yang digunakan biasanya terdiri dari beberapa kombinasi huruf dengan angka atau karakter, dan salah satu hurufnya biasanya adalah menggunakan huruf besar. Itu yang diminta untuk memproteksi password kita. Ya, di dashboard awal ya ada beberapa tombol ya. New Meeting ini dipakai untuk membuat pertemuan atau membuat satu video conference. Jadi kalau ini kita klik, akan muncul tampilan video kita ya. Oke, saya tutup. Ya, yang kedua, join. Join ini digunakan untuk bergabung dengan jadwal yang sudah dibuat oleh orang lain atau meeting yang sudah dibuat oleh orang lain. Di sini yang kita butuhkan adalah ID pertemuannya. Nah, nanti kita tinggal join saja, dan ini sebenarnya tanpa harus login pun bisa. Kemudian schedule ini dipakai untuk menjadwalkan video conference kita. Topiknya biasanya sudah dibuat default dari akun yang sudah kita buat ya. Kemudian kapan dimulai, kita harus pastikan itu sudah terisi dengan tanggal yang akan datang dan waktu yang akan datang. Durasinya untuk Zoom gratis ini sekitar 40 menit. Tetapi jangan khawatir kalau misalkan menghendaki lebih dari 40 menit, kita bisa masuk kembali ya untuk bisa bergabung dengan video conference tadi dengan mengklik link yang sudah pernah diberikan atau menggunakan ID pertemuan dan password yang sudah dibagikan ke kita. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diingat ya di password ini ya. Usahakan bahwa password ini selalu kita isi ya. Sebenarnya sudah ada password default yang diberikan oleh Zoom ya, sudah digenerate secara otomatis. Tapi menurut saya akan lebih baik kalau kita merubah password yang ada supaya untuk memudahkan kita mengingat saja ya. Saya menggunakan 1 2 3 4 5 6. Kemudian di settingnya ya kita bisa aktifkan untuk videonya, hostnya on, partisipannya juga on ya. Nanti kalau dari sisi partisipan tidak menghendaki videonya muncul, dia bisa setting sendiri supaya yang muncul adalah profil foto atau defaultnya. Kemudian untuk audionya kita bisa menggunakan telepon and computer audio. Kemudian setting yang lain, ya, kita bisa mensinkronkan antara tanggal atau kalender yang ada di laptop kita atau di gadget kita supaya nanti ada notifikasi masuk ya, karena di beberapa aplikasi kalender itu sudah bisa untuk kebutuhan semacam asisten kita. Ada satu menu yang tidak muncul tetapi bisa dilihat, yaitu di advance ya, di advance option.
Nah, di sini dari Zoom sudah men-setting satu pengaturan yang tujuannya adalah mengamankan conference kita ya. Di beberapa minggu terakhir ini ada banyak muncul isu terkait dengan munculnya beberapa mohon maaf konten-konten tertentu yang tidak diharapkan oleh peserta, sehingga terkadang melihat bahwa ada yang tidak aman, ya, ada celah yang ada di aplikasi Zoom. Itu betul. Hanya saja kita bisa mengantisipasi dengan cara mencontreng enable waiting room-nya. Ya. Ini secara default sekarang sudah diaktifkan oleh aplikasi Zoom. Makanya saran saya adalah update aplikasi Zoom Anda, baik itu di gadget maupun di desktop. Kemudian di sini ada pilihan enable join before host. Ini memungkinkan orang atau partisipan yang akan bergabung itu masuk duluan ya sebelum si penyelenggara atau hostnya itu aktif ya, dan beberapa pengaturan yang lain ya. Khusus untuk enable waiting room-nya, salah satu kelebihannya ketika kita sebagai host itu belum masuk ke conference dan ada orang lain atau peserta yang sudah login terlebih dahulu, maka conference itu tidak akan bisa terselenggara, atau si peserta tadi tidak bisa melihat conference itu ada karena dia harus menunggu sampai si hostnya tadi memulai conference. Itu kelebihannya. Dan kalaupun si hostnya sudah memulai conference, kalau misalkan si peserta tadi belum disetujui untuk masuk, maka si peserta tadi tidak bisa bergabung atau join dalam conference yang sudah diselenggarakan atau sudah berjalan saat itu. Nah, itu kelebihan dari pengaturan ini. Jadi ini mengantisipasi kalau ada peserta liar yang tidak diharapkan oleh si penyelenggara bergabung dan kemudian mengganggu conference itu. Nah, ketika semua setting ini sudah kita buat, maka langkah selanjutnya adalah mengklik tombol scheduling. Ya. Defaultnya nanti kita diarahkan ke satu layar browser, kita diminta untuk menggunakan aplikasi mana ya. Kalau saya menggunakan misalkan akun yang lain, ya. Atau tanpa menggunakan aplikasi ini kita bisa, tanpa menggunakan browser kita bisa, saya langsung masuk ke meeting ya. Biasanya nanti dia sudah ada penjadwalan di sana ya. Nah, di sini sudah ada, dia akan memulai 5 menit lagi ya. Dia akan memulai 5 menit lagi. Nah, di sini kita bisa mengatur atau mengedit meeting Zoom yang tadi kita sudah buat dengan cara mengklik edit ya. Nah, di sini yang tadi sudah kita buat, kita bisa atur lagi, kita bisa edit kembali. Jadi kita mulai Rabu April 15 atau 15 April 2020 jam 14.00. Kebetulan waktu kita menunjukkan jam 13.56. Jadi memungkinkan untuk kita mundurkan atau kita atur ulang. Kemudian kalau kita mau mengundang orang lain, kita tinggal mengcopy ya undangan ini dengan cara klik copy invitation. Kemudian tinggal kita mau share ke siapa. Ya, kita mau share ke email juga bisa, kita mau share lewat WhatsApp juga bisa. Ya, kalau misalkan mau dilihat modelnya, saya coba buka di MS Word seperti apa. Jadi ini kita tinggal copy paste saja biasa ya. Ya, seperti ini ya. Jadi ini adalah teks yang nanti bisa dibagikan mau lewat WhatsApp, mau lewat email, atau mau lewat sosial media yang lain. Jadi di sini sudah ada keterangannya kapan pertemuan itu akan dimulai, kemudian link yang nanti bisa diklik. Nah, ini ada https bla bla bla, ini nanti bisa diklik. Jadi kelebihan dengan adanya link ini, tanpa mengingat meeting ID Zoom-nya maupun password-nya, kita langsung bisa terhubung dengan conference yang sudah disiapkan oleh hostnya ya. Jadi itu gambaran sederhana mengenai cara menggunakan aplikasi Zoom untuk membuat jadwal dan juga untuk mengundang ya. Kemudian
fitur terakhir yaitu share screen. Ini dipakai kalau kita menghendaki supaya peserta nanti bisa melihat